Kang Hee kembali ke rumahnya dan Yunso mengikuti dia. Akhirnya Kang Hee pun mengajak Yunso untuk masuk ke dalam. Sesampainya di sana, dia mengambil pohon kaktus dan juga menyiraminya. Tiba-tiba Kang Hee mengatakan bahwa dia sangat lapar. Kang Hee mengeluarkan semua lauk pauk yang ada di dalam kulkasnya. Dia juga menyuruh Yunso untuk makan. Tetapi Yunso tahu bahwa sebenarnya Kang Hee sedang tidak baik-baik saja. Kang Hee pun memakan semua lauk-lauk itu dengan sangat lahap. Nah, sebenarnya lauk-lauk itu adalah makanan yang dibawa Arum yang dititipkan dari Ji Chung Pil. Yunso menghentikan Kang Hee dan meminta dia jika ingin menangis, dia harus menangis. Kang Hee merasa menyesal karena selama ini dia tidak pernah memperhatikan Ji Chung Pil dan juga mengucapkan terima kasih kepadanya. Yunso berusaha untuk menenangkannya dan meminta Kang Hee untuk menangis jika dia perlu menangis. Kang Hee kemudian masuk ke dalam kamar serta mengeluarkan semua emosinya dengan menangis. Mendengar hal itu, Yunso hanya terdiam. Selanjutnya, dia masuk ke dalam kamar Kang Hee dan juga berusaha untuk menghiburnya. Kang Hee berusaha mengenang kembali masa-masa di mana Ji Chung Pil berusaha untuk menemuinya di setiap Natal. Karena hal tersebut, dia tidak bisa menahan kesedihannya. Kang Hee pun mulai menyalahkan dirinya di mana dia mungkin saja penyebab dari Ji Chung Pil sakit. Namun Yunso mengatakan bahwa dia akan selalu berada di samping Kang Hee. Yunso pun kemudian menemani Kang Hee untuk tidur. Di sela-sela saat Kang Hee tidur, Yunso akhirnya mencuci piring. Namun ternyata Kang Hee terbangun. Sementara itu, Ji Chung Pil kembali ke motel. Seung-eun melihat Ji Chung Pil sedang tertidur, dia berusaha untuk menemaninya. Tak lama Ji Chung Pil terbangun dan mengajak Seung-eun untuk pergi ke kantor balai desa. Ternyata Ji Chung Pil mendaftarkan Seung-eun sebagai anaknya, serta melengkapi beberapa dokumen. Melihat hal itu tentu saja membuat Seung-eun sangat terharu, karena kini dia mempunyai sebuah keluarga. Kang Hee kembali ke motel dan langsung memeluk Pak Kwon. Dia mengucapkan terima kasih karena selama ini telah menjaga Ji Chung Pil. Dia pun meminta Pak Kwon untuk melaporkan semua yang dilakukan oleh ayahnya. Kemudian Kang Hee menemui Ji Chung Pil di dalam kamarnya. Dia melihat Ji Chung Pil sedang mengemasi beberapa barang. Ji Chung Pil berterima kasih karena saat ini Kang Hee memperhatikan dia. Namun Ji Chung Pil meminta Kang Hee untuk tidak mengkhawatirkan dirinya. Selanjutnya, Kang Hee mengatakan bahwa dia memberi izin jika Ji Chung Pil ingin berkencan dengan CEO Wang. Mendengar hal itu, Ji Chung Pil sangat tertawa mendengar pernyataan Kang Hee. Nah, keesokan darinya, Suji terlihat menangis saat menemui Ji Chung Pil. Dia baru mengetahui bahwa Ji Chung Pil menderita kanker. Suji juga memperkenalkan kekasih barunya. Nah, Ji Chung Pil hanya bisa menenangkan Suji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sementara itu, CEO Wang akhirnya bertemu dengan Kang Hee. Dia juga berusaha untuk menghibur Kang Hee. Kang Hee juga berterima kasih kepada CEO Wang. Nah, kembali lagi ke motel di mana Yunso melihat Kang Hee berada di kamarnya. Dia juga bercerita bahwa dia tidak ingin Ji Chung Pil masuk ke panti jompo. Sementara itu, Arum sedang mengajari Seung-eun untuk latihan agar bisa mendapatkan sertifikat. Di saat mereka sedang bermesraan, ternyata Kang Hee dan juga Yunso melihatnya. Tentu saja mereka tidak ingin mengganggu Seung-eun dan juga Arum. Setelah keluar dari motel, Kang Hee dan juga Yunso akhirnya juga memutuskan untuk pergi ke klinik. Tetapi ternyata di klinik juga terdapat Han Woo dan juga Nan Woo yang kini mulai menjadi dekat. Kang Hee dan juga Yunso tiba-tiba masuk dan membuat mereka berdua kaget. Namun pada akhirnya Han Woo bisa menyatakan perasaannya kepada Nan Woo. Keesokan harinya di saat Yunso dan juga Kang Hee akan pergi, Han Woo dan juga Seung-eun mengejeknya. Tetapi Kang Hee justru mengejek balik mereka yang kini sedang kasmaran. Nah, saat akan pergi ternyata Yunso ditelepon untuk segera pergi ke Seoul karena harus menangani hewan yang akan dioperasi. Mereka pun harus berpisah sejenak.
Di lain sisi, Esther melakukan kencan buta yang sudah direncanakan oleh Sekyung. Sekyung juga diam-diam mengawasi kencan buta yang dilakukan oleh Esther. Namun ternyata kencan buta itu tidak berjalan dengan lancar. Di saat Sekyung berusaha untuk memperkenalkan pria lain, Esther justru mengatakan bahwa kini kepercayaan dirinya meningkat untuk membesarkan anaknya seorang diri. Dia pun meminta Sekyung untuk membantunya dan Sekyung setuju melakukan hal tersebut. Tiba-tiba Kang Hee menerima telepon dari Pak Kwon karena ada sesuatu yang harus disampaikan. Semuanya kemudian berkumpul. Pak Kwon pun memulai membacakan surat yang ditulis Ji Chun Pil di mana menyatakan bahwa motel tersebut akan segera dijual. Dia pun meminta anak-anak untuk segera mencari tempat lain. Kang Hee merasa sangat sedih karena motel itu merupakan motel yang penuh kenangan. Dia mengingat kembali masa-masa kecilnya yang tumbuh di dalam motel tersebut, termasuk kenangannya bersama sang ibu saat mengelola motel itu bersama Kang Hee. Tentu saja hal itu adalah memori yang sulit dilupakan. Serta Kang Hee kecil juga sering bermain di dalam motel itu bersama teman-temannya. Keesokan harinya ada beberapa orang dari agen yang sedang melihat-lihat motel California karena mereka berencana membelinya. Tentu saja mengetahui hal itu, Kang Hee sangat kesal. Dia bertanya di manakah Ji Chun Pil sekarang. Ternyata Ji Chun Pil sedang dirawat di rumah sakit. Saat melihat kondisi Ji Chun Pil yang sedang terbaring, Kang Hee tidak bisa menahan kesedihannya. Dia pun memutuskan untuk keluar kembali. Yunso pun berusaha untuk menenangkannya serta membuat dia tidak menjadi gugup. Kang Hee kemudian masuk menemui Ji Chun Pil. Dia berusaha untuk membujuk Ji Chun Pil agar tidak menjual motel California. Jika Ji Chun Pil tidak bisa mengelolanya, Kang Hee meminta dia untuk memberikan kepadanya. Ternyata alasan Ji Chun Pil menjual motel California karena dia tidak ingin memberikan kenangan buruk terhadap Kang Hee. Setelah dia meninggal, tentu saja semua kenangan di motel tersebut akan membuat Kang Hee sedih. Namun, Kang Hee mengutarakan keinginannya jika motel itu nantinya akan dia ubah menjadi sebuah panti jompo. Hal itu pun membuat Ji Chun Pil sangat senang. Kemudian, Yunso dan juga Kang Hee akhirnya kembali ke motel. Ternyata, Seung-eun dan juga Arum sedang mempersiapkan kedatangan Ji Chun Pil saat akan kembali. Tiba-tiba Seung-eun menemui Kang Hee dan juga memberikan tabungannya kepada Kang Hee untuk membantu memperbaiki motel karena Kang Hee akan membuat panti jompo. Selain itu, Seung-eun juga memberikan dokumen bahwa kini dia telah resmi menjadi anak Ji Chun Pil dan juga menjadi saudara Kang Hee. Kini Kang Hee pun memulai untuk merancang desain kembali motel agar dia bisa membangun panti jompo di motel California. Nah, sedangkan Hotel Lana akhirnya selesai. Kang Hee tahu dari awal bahwa Sekyung dan juga Esther sudah saling menyukai sejak dulu. Namun mereka tidak pernah menyadarinya. Sebelum resmi pembukaan, Kang Hee mengajak Yunso untuk melihat Hotel Hana di mana semua pembangunannya telah selesai. Dia pun merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Keesokan harinya, pembukaan Hotel Hana pun akhirnya akan diresmikan. Semua orang sudah berkumpul untuk menyambut Ji Chun Pil. Tetapi tiba-tiba Kang Hee menerima telepon bahwa Ji Chun Pil tidak bisa hadir. Kang Hee pun berusaha untuk menemui Ji Chun Pil yang ternyata sedang berada bersama para lansia dari desa Hana. Para lansia juga mengatakan bahwa Kang Hee tidak perlu khawatir tentang ayahnya. Yunso pun segera menyusul Kang Hee dan juga meminta dia untuk segera pergi ke Hotel Hana. Ternyata semua orang sudah menunggunya. Selain itu, beberapa teman kecilnya yang dulu membuli Kang Hee ternyata juga datang untuk mengucapkan selamat. Tak hanya itu, mereka juga menyesal atas semua perbuatannya. Selain itu, Han Yeol juga berjanji akan berdonasi untuk panti jompo yang akan dibangun oleh Kang Hee. Mereka pun akhirnya bisa berteman dengan baik. Semua orang yang melihat hal tersebut juga ikut merasakan senang. Semua orang kemudian kembali ke motel untuk merayakan ulang tahun Ji Chun Pil. Namun tiba-tiba dia terjatuh.
Ji Chunpil mengucapkan terima kasih kepada semua orang karena telah mendukungnya, serta Seung-eun juga kini sudah menjadi putranya. Sementara itu, Kang Hee juga akhirnya bisa memanggil Ji Chunpil dengan sebutan ayah. Tiba-tiba salju turun. Ji Chunpil nampak senang dengan hal tersebut. Di lain sisi, Kang Hee dan Yoon-soo ternyata pergi sendiri serta menikmati salju dan berciuman. Keesokan harinya, semua orang berkumpul untuk berfoto di depan Motel California. Drama ini berakhir dengan happy ending.